Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Bersama saya lagi Wiwit Abe di acara Lu Lagi, Lupa Lagi, Belajar Lagi. Kali ini kita akan melanjutkan untuk materi lingkungan eksternal ya. Lingkungan eksternal di lingkungan bisnis ada banyak cakupannya ya. Kalau kemarin di lingkungan internal kita membahas terkait visi misi gitu ya. Terus kemudian nilai sistem yang terbentuk di dalamnya, SDM-nya, kemudian dari sisi budaya kerjanya, dari sisi peralatan, dari sisi fisiknya. Nah, sekarang kita lanjut di lingkungan bisnis eksternal gitu ya. Apa saja di lingkungan eksternal Anda bisa melihat di bagian ini ya. Di sebelah kiri di lingkungan eksternal Anda bisa melihat untuk lingkungan mikro dan lingkungan makro. Dari lingkungan mikro sendiri terbagi jadi 5 komponen terkait pemasok input, kemudian ada pelanggan, ada penyalur pemasaran, kemudian ada pesaing, dan dari sisi publik. Kemudian dari lingkungan makronya Anda bisa perhatikan di sini adalah ekonomi, kemudian teknologinya, kemudian dari sisi politik hukumnya, dari sisi global internasionalnya, kemudian dari sosiokulturalnya, dan dari sisi demografinya dan alaminya. Sekarang kita perhatikan satu persatu. Untuk lingkungan bisnis eksternal itu adalah faktor-faktor yang berada di luar organisasi atau di luar perusahaan yang mempengaruhi kinerja dari perusahaan kita. Nah, faktor eksternal tadi terbagi menjadi 2, mikro dan makro. Kita akan lihat bagian lebih detail di sini. Untuk lingkungan mikro ya, seperti yang saya sampaikan di awal adalah pemasok, input, pelanggan, perantau pemasaran, pesaing, dan publik. Siapa aja sih mereka? Ya, kita lihat. Pemasok input di sini adalah dari komponen di lingkungan eksternal mikro. Di pemasok di sini menyediakan sumber daya untuk perusahaan dari sisi perusahaan untuk memiliki beberapa pemasok. Jadi di sini kalau kita bicara pemasok input, sebaiknya perusahaan punya cadangan pemasok banyak gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan dengan pemasok satu dan yang lainnya bisa langsung ada gantinya. Berikutnya dari sisi pelanggan. Dari sisi pelanggan di sini merupakan bagian penting dari sisi lingkungan eksternal karena penjualan di sini entah itu produk ataupun jasa itu menjaga kelangsungan hidup di perusahaan Anda gitu ya. Kemudian dari sisi pertumbuhannya juga untuk menjaga pelanggannya, bagaimana itu adalah cara perusahaan untuk menjaga mereka karena customer is the king ya. Jadi kalau perusahaan nggak ada pelanggannya nggak akan hidup ya, pasti akan gulung tikar. Jadi pelanggan di sini jadi kunci yang harus dipegang oleh perusahaan. Berikutnya dari perantara pemasaran. Dari perantara pemasaran di sini idealnya perusahaan pada waktu melakukan produksi entah itu produk barang ataupun jasa harusnya sudah berpikir pada waktu saya produksi 1000 unit mobil misalnya, akan saya jual kemana? Pada waktu saya bikin produksi 1000 batik, akan saya jual kemana? Apakah dijual sendiri? Apakah dititipkan di beberapa outlet atau lewat marketplace atau lewat alat penjualan yang lain. Jadi ini harus sudah dipikirkan oleh perusahaan untuk menciptakan reseller, grosir atau perantara yang lain. Berikutnya dari sisi pesaing. Jadi perusahaan sebaiknya melihat sebenarnya siapa sih yang jadi lawan bisnis dalam perusahaannya. Nah sekarang kalau bicara pesaing banyak yang melakukan kolaborasi ya. Jadi nggak ada pesaing lagi, saling bermitra itu lebih baik gitu ya. Nah kalau kita lihat persaingan di sini ini sebenarnya didasarkan pada penetapan harga produk dan
iklan dari kompetitif ya, iklan kompetitif dari beberapa klien kita atau dari pesaing kita. Nah, bisnis ini merumuskan strategi setelah menganalisa pesaing mereka. Sebagai gambaran, perusahaan saya pada waktu melihat perusahaan sejenis, kita harus tahu posisi kita. Kita ini levelnya di atas pesaing kita atau di bawah pesaing kita, ya. Kita bisa memposisikan diri untuk bersaing dengan mereka atau bahkan bermitra dengan mereka. Kemudian dari sisi publik atau kelompok ini siapa gitu ya. Publik atau kelompok di sini Anda bisa melihat gambarannya sebagai contoh adalah dari sisi kelompok media. Kelompok media di sini bisa media massa, media sosial. Ini yang dijadikan alat untuk perusahaan untuk istilahnya launching, untuk memberikan announcement, untuk memberikan istilahnya gambaran terkait perusahaan Anda ya. Jadi di sana akan ada berita-berita terkait perusahaan Anda, informasi yang ada terkait perusahaan Anda. Kemudian ada juga di sini kelompok perlindungan konsumen. Saya berikan contoh di sini adalah perusahaan kuliner misalnya. Hati-hati di sana ya, seluruh konsumen ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri semuanya sama ya. Konsumen dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau Anda sebagai pengusaha membuat kesalahan misalnya dari sisi produk ya, dari sisi produk, keamanan produknya, dari sisi makanan misalnya saya kasih contoh Anda menggunakan pewarna makanan yang tidak aman, dari sisi makanan membahayakan buat konsumen, Anda bisa dituntut ya. Ini adalah kelompok yang peduli terhadap perlindungan konsumen ya. Sering kali kita lihat ada razia-razia untuk keamanan pangan, itu sebenarnya untuk konsumen ya. Nah, kemudian ada kelompok pemerhati lingkungan ya. Beberapa tahun terakhir ini banyak yang konsen peduli di sini untuk go green gitu ya. Banyak yang jadi saat ini ya, banyak yang jadi sasaran adalah perusahaan-perusahaan besar di mana untuk plastik, sampah plastik istilahnya, bungkus itu istilahnya mengurangi sampah plastik ya. Ada kampanye, campaign di sana untuk membiasakan konsumen mengurangi sampah plastiknya. Kemudian sampah plastiknya pun istilahnya bisa didaur ulang untuk istilahnya 2 tahun bisa didaur ulang gitu ya. Ada reuse, recycle, gambarannya seperti itu ya. Kemudian ada asosiasi perempuan. Nah, asosiasi perempuan di sini adalah gambarannya banyak organisasi yang peduli terhadap perempuan, misalnya untuk izin, misalnya izin cuti hamil, melahirkan, menyusui, atau bahkan izin untuk menstruasi, misalnya gambarannya seperti itu. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang konsen terhadap kebutuhan perempuan. Nah, untuk pendapatnya Philip Kotler dari sisi publik ini adalah kelompok yang memiliki ya hubungan aktual ya, kepentingan aktual atau potensial atau nampak, ini berdampak pada kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya ya. Oke, itu tadi bahasan terkait lingkungan ekonomi, lingkungan mikro ya, bukan lingkungan ekonomi tapi lingkungan mikro ya, berdampak pada lingkungan eksternal perusahaan. Sekian materi dari saya terkait lingkungan eksternal bisnis. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk perbaikan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.